Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah? Kita berjumpa lagi dalam rubrik seputar Megapolitan. Merekam realitas, menjaga identitas. Sahabat muslimah, ada fakta yang menarik dan membanggakan dari kota Tangerang Selatan yang biasa kita singkat Kota Tangsel, yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan terbaik 3 regional Jawa Bali dalam kriteria penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kemendagri, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2026. Nah, untuk menyoroti dan membahas masalah ini, kita akan bicara dan berbincang dengan Ustazah Dr. Iit Efrida. Assalamualaikum Ustazah Iit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Apa kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Bu Dewi. Semoga Bu Dewi juga dalam kondisi baik. Ya, Kemudian alhamdulillah. sahabat muslimah di sini juga dalam kondisi baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustazah Iit, pertama-tama bagaimana tanggapan Ustazah terkait dengan penghargaan yang diraih oleh Kota Tangsel ini, Ustazah? Ya. Penghargaan ini secara administratif itu memang sebuah capaian yang cukup besar ya Bu Dewi ya. Di mana Tangsel itu berhasil meraih posisi ketiga regional Jawa Bali gitu ya. Bahkan mendapatkan insentif 1 miliar rupiah gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Bu Dewi tahu nggak siapa yang berada di posisi pertama dan kedua? Tahu dong, yang pertama itu adalah Kota Denpasar dan yang kedua adalah Kota Surabaya. Bener, Bu Dewi bener. Jadi sahabat muslimah, kalau kita lihat dasar penilaiannya, penghargaan ini memang tidak diberikan secara sembarangan, ya. Ada sejumlah indikator yang digunakan, mulai dari data objektif oleh BPS atau Biro Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik ya. Kemudian efektivitas program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, kemudian kualitas layanan dasar yang diterima masyarakat, hingga kemampuan pemerintah daerah menghadirkan inovasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Dan yang dinilai itu bukan hanya satu dinas saja atau satu program saja, tapi konvergensi atau keterpaduan berbagai sektor mereka itu bisa bekerja sama dalam menangani persoalan kemiskinan dan stunting. Nah, sehingga di sini Tangsel itu memang dinilai memiliki kinerja yang cukup baik gitu. Nah, kalau kita lihat data makro, itu ada sejumlah capaian yang terlihat positif. Ya. Misalnya dari angka kemiskinan di Tangsel. Nah, angka kemiskinan di Tangsel itu berada di posisi 2,36%. Di mana angka ini termasuk nilai terendah atau angka terendah di Provinsi Banten. Jadi Tangsel itu memiliki angka kemiskinan terendah se-Provinsi Banten. Kemudian dari sisi kesehatan pun demikian. Angka stunting di Tangsel itu turun secara signifikan. Kalau beberapa tahun yang lalu ya itu sempat di 19,9%, laju penurunan stuntingnya itu 19,9%. Maka tahun 2024, ini kan berdasarkan data 2024 ya Bu Dewi, itu sampai turun ke angka 9%. Laju penurunannya itu sampai 9%. Jadi ini cukup signifikan ya. Nah, kemudian Pemkot Tangsel sendiri itu mencanangkan atau mentargetkan tahun 2027 itu angka ini berada pada posisi 7%. Sehingga terlihat gitu ya bahwa layak ya, dari sisi angka ini atau dari secara makronya itu layak kok bahwa Pemkot Tangsel ini mendapatkan penghargaan 3 regional Jawa Bali gitu. Nah, tetapi apakah persoalannya nih Bu Dewi? Apakah angka-angka ini sebenarnya cukup untuk menggambarkan kondisi real yang ada di masyarakat? Gitu.
disinilah nanti menurut saya diskusinya itu akan menjadi menarik. Iya. Tapi maksudnya bagaimana ya Ustazah ya? Bukankah faktanya Tangsel itu juga mengalami penurunan miskinan Iya. sebenarnya Ustazah? Ya, jadi memang kan tadi angka kemiskinannya itu menurun ya. Sebenarnya angka kemiskinan itu juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tetapi di sini terlihat atau terletak pada cara mengukurnya atau indikator yang digunakan ya untuk mengukur tadi angka kemiskinan tadi. Jadi misalnya BPS itu menetapkan garis kemiskinan Kota Tangsel itu sekitar 864.000 per bulan, per kapita per bulan. Nah, jika dibagi per hari itu jatuhnya itu sekitar 28.800 rupiah. 28.800 rupiah per orang. Sebentar Ustazah. Berarti ketika seseorang itu pengeluarannya sedikit di atas 28.800 rupiah, berarti dia dianggap tidak miskin gitu ya Ustazah ya? Benar. Jadi secara statistik seperti itu, sahabat muslimah. Padahal kita tahu ya, biaya hidup di Tangsel ini sebenarnya nggak murah, termasuk kota dengan biaya hidup tinggi ya. Tangsel ini dengan 28.800 rupiah sehari, apakah seseorang itu bisa makan layak? Kemudian bisa bayar kontrakan, kemudian transportasinya, kemudian bayar listrik, belum lagi bayar sekolah anak ya. Ini sulit loh. Jadi saya melihat ada persoalan mendasar pada indikator yang digunakan ya. Jadi menarik sekali menurut saya Ustazah. Jadi kalau saya melihat di berbagai media itu diberitakan bahwa pengusaha-pengusaha warteg itu mulai mengurangi porsinya, bahkan menghapus beberapa menu favorit karena memang daya beli masyarakat itu menurun. Dan kemudian para pedagang juga mengatakan bahwa kondisi saat ini lebih berat dibanding saat pandemi COVID-19 yang lalu. Dan pembeli pun ternyata juga membatasi pembelian itu hanya sekitar 10 sampai 13 ribu saja per hari. Bagaimana Ustazah membaca fenomena ini Ustazah? Iya, kalau kita lihat fenomena warteg ini sebenarnya menunjukkan kondisi jujur, kondisi jujur atau kondisi real masyarakat kita ya, sahabat muslimah ya. Jadi kalau membeli itu satu kali makan mengeluarkan 10 sampai 13 ribu sekali makan gitu ya, berarti itu hanya cukup untuk 2 kali makan, benar ya Bu Dewi ya? Iya. Kemudian bagaimana dengan makanan yang ketiga, makan yang ketiga kalinya? Tadi bagaimana dengan kontrakan, bagaimana dengan bayar listrik gitu ya, bayar cicilan-cicilan yang lain kalau misalnya punya cicilan, bagaimana dengan biaya sekolah anak. Di sini di sini nih kita lihat beda atau jurang. Kalau ada jurang ya perbedaan yang sangat dalam ya antara angka secara statistik dan kenyataan di masyarakat. Ya, jadi sebenarnya yang Ustazah soroti itu adalah bukan penghargaan itu sendiri, melainkan ukuran dari keberhasilan itu gitu ya Ustazah ya? Ya, benar. Jadi kita itu tidak sedang fokus ke penghargaan atau pantas atau tidaknya Tangsel nih menerima penghargaan. Kalau tadi dilihat secara makro, pantas ya, Tangsel itu mendapatkan penghargaan. Yang perlu kita cermati itu sebenarnya indikator yang digunakan ini benar-benar mampu nggak menggambarkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Jadi bisa saja suatu daerah itu dinilai berhasil secara statistik, tapi ternyata di sisi lain nih, di saat yang sama itu masyarakatnya itu banyak yang berada dalam kesulitan atau dalam kondisi yang mungkin nyaris kelaparan gitu ya. Jadi misalnya begini ya Bu Dewi ya, ketika kita dengar keluhan pedagang warteg gitu ya, bahwa pembeli itu semakin mengurangi porsi makan, bahkan ada yang hanya mampu membeli lauk termurah agar uangnya cukup sampai besok gitu ya. Terus kita juga lihat bahwa ada keluarga tuh yang takut banget anaknya sakit. Kenapa? Kalau sakit biaya untuk berobat nggak ada, ya kan? Belum lagi nanti
saat-saat sekarang misalnya anak-anak mau masuk sekolah ya, itu butuh biaya pendidikan, mereka nggak punya uang. Nah, secara statistik mereka ini mungkin tidak termasuk kategori miskin, tapi secara kenyataan ya kita tahu sendiri ya, mereka tidak mampu atau bisa dikatakan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan paling dasar sekalipun. Nah, di sini nih paradoks itu muncul. Sebuah kota mendapatkan penghargaan karena penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinannya rendah, namun saat yang sama masih banyak, bukan sedikit, bukan satu dua ya, masih banyak warga yang berpikir berkali-kali karena untuk membayar kebutuhan hidupnya karena uangnya yang tadi nggak cukup. Kalau begitu sebenarnya apa akar persoalan ekonomi dalam Islam, Ustazah? Ya, jadi begini Bu Dewi. Sebenarnya yang penting itu sebenarnya bukan sekedar berapa persen angka kemiskinan gitu ya. Tetapi apakah setiap individu rakyat benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kan gitu ya? Ya. Nah, sehingga kalau ditanyakan apa sebenarnya sih akar utama persoalan ekonomi dalam Islam? Nah, kita sekarang melihat dari sisi Islamnya ya, Bu Dewi ya. Karena nanti dari sisi Islam itu sangat berbeda ternyata, sangat berbeda. Persoalan ekonomi atau persoalan kemiskinan di dalam Islam itu sebenarnya adalah persoalan distribusi kekayaan. Jadi maksudnya begini, siapa nih yang menyampaikan ide ini? Ini disampaikan oleh Ustadz atau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Iqtisadi ya. Ketika sebuah kota mendapat penghargaan terbaik 3 regional Jawa Bali gitu ya, kita harus bertanya, apakah ini berarti sudah tidak ada lagi satupun warga Tangsel yang kelaparan malam ini? Ya kan? Betulkah semua individu rakyat itu sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan layak gitu? Nah, sementara dalam Islam bisa jadi kekayaan suatu kota itu besar secara nilainya ya, tapi apakah semua individu itu mendapatkan? Maksudnya mereka memperoleh kekayaan itu disebut di situ masalah distribusi. Ternyata kan tidak. Walaupun misalnya kota itu memiliki kekayaan yang besar, tapi tidak semua individu bisa tadi memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti di situ distribusinya tidak berjalan dengan baik. Jadi distribusi tidak berjalan dengan baik itu dalam arti akhirnya ada individu-individu yang mereka itu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer. Sementara dalam Islam, distribusi yang baik itu berarti ada jaminan pemenuhan kebutuhan primer, ya kan? Kemudian ini wajib dijamin pemenuhan kebutuhan individu ini wajib dijamin oleh negara ya. Kemudian mekanisme penciptaan lapangan kerja, kemudian penyediaan fasilitas publik, serta larangan kapitalisasi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang. Nah, jadi fokus Islam itu bukan sekedar bagaimana kemudian membuat kue ekonomi itu semakin besar, tetapi memang harus dipastikan bahwa setiap orang itu mendapatkan porsi kue yang layak dalam hidupnya gitu ya saja ya. Iya benar, itu ilustrasi yang sangat tepat menurut saya sih Bu Dewi ya. Jadi karena sebesar apapun kue ekonomi sebuah daerah ya Bu Dewi ya, kalau hanya dinikmati segelintir orang, ya kan? Sementara sebagian rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sebenarnya persoalan kemiskinan itu belum terselesaikan. Nah, ini pasti ingin sekali nih diketahui oleh sahabat muslimah. Kalau menurut Islam, bagaimana sebenarnya solusi untuk mengatasi kemiskinan agar betul-betul tuntas? Dan pastinya bukan sekedar memperbaiki angka statistik gitu saja ya. Bagaimana Ustazah? Ya, tadi kita sudah berbicara ya, kalau dalam Islam itu persoalan ekonomi itu adalah persoalan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan setiap individu masyarakat. Maka solusi yang ditawarkan itu pun fokus ke individu, bukan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi. Ya. Yang pertama, negara wajib memastikan kebutuhan pokok setiap individu rakyat itu terpenuhi. Apa itu kebutuhan pokoknya? Mendapatkan makanan yang cukup, kemudian pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak. Belum lagi nanti mendapatkan pendidikan, kesehatan, keamanan.
Jadi dalam Islam itu keberhasilan negara itu tidak diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ya, tetapi dari sejauh mana rakyatnya dapat hidup dengan layak. Sehingga jika masih ada satu warga yang kelaparan atau terlantar, maka negara itu dianggap gagal. Begitu. Jadi memang fokusnya kalau dalam Islam itu memang manusia per manusia, individu per individu gitu ya Ustazah ya? Iya benar. Di sini kan kita lihat bedanya ya dengan sistem kapitalisme sekarang yang sedang menaungi kita ini. Jadi Islam itu melihat rakyat itu bukan dalam bentuk angka statistik gitu, tapi sebagai individu yang harus dijaga dan diurus kebutuhannya. Kemudian yang kedua ya Bu Dewi, negara itu wajib membuka lapangan kerja yang luas gitu ya, terutama bagi laki-laki dewasa yang memiliki kewajiban menafkahi keluarga. Nah, dalam Islam bekerja itu bukan menafkahi dalam Islam itu bekerja untuk menafkahi keluarga itu bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga kewajiban secara syariatnya. Nah, sehingga negara itu tidak boleh membiarkan rakyat itu kesulitan mencari pekerjaan. Ya seperti sekarang. Ya. Sementara sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, segelintir pihak. Negara itu harus menciptakan iklim ekonomi yang sehat sehingga masyarakat yang mampu bekerja memang mereka memperoleh kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang cukup. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak mampu untuk bekerja itu bagaimana Ustazah? Nah, Islam itu indah. Allah itu maha sempurna. Pengaturannya terhadap manusia itu sempurna. Gitu ya. Jadi di dalam Islam ya ini ya, negara itu wajib menjamin kehidupan warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Misalnya, orang lanjut usia, mereka hidup sebatang kara. Kemudian penyandang disabilitas yang tidak memiliki keluarga yang menanggungnya, atau orang miskin yang tidak mempunyai kerabat yang membantu. Nah, ini negara Bu Dewi yang harus menanggung kehidupan mereka. Mereka tidak boleh. Negara berdosa kalau membiarkan mereka itu hidup terlantar. Masya Allah. Jadi negara wajib turun tangan memberikan jaminan hidup melalui Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Lembaga keuangan negara dalam sistem Islam. Jadi bantuan negara itu bukan sekedar program musiman atau sewaktu-waktu saja, tapi benar-benar menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Nah, Ustazah, Masya Allah ya, luar biasa dalam Islam itu ya. Tapi masalahnya ketika itu dijalankan oleh negara, pastinya memerlukan dana yang besar pastinya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana negara itu memperoleh dana yang besar itu untuk memenuhi tanggung jawab tersebut Ustazah? Iya benar, ini sering menjadi pertanyaannya. Kan tadi negara wajib ya, memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang tidak mampu ya misalnya, atau memenuhi pelayanan kebutuhan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pendidikan gitu ya. Nah, di dalam Islam juga tetap ya, dalam Islam sendiri sudah ngatur gitu ya, menetapkan bahwa sumber daya alam itu tidak boleh dikuasai sama swasta, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Tapi kenapa? Karena kekayaan alam itu milik umum, milik rakyat. Seperti minyak ya. Kemudian gas, batu bara, tambang. Artinya tidak boleh dimonopoli atau tidak boleh diserahkan negara ke individu. Nggak boleh dimonopoli atau dikuasai oleh suatu perusahaan misalnya. Untuk kepentingan segelintir pihak gitu. Kenapa? Karena hakikatnya kekayaan itu milik seluruh rakyat. Jadi kita bisa ya bayangkan jika sumber daya alam itu dikuasai oleh negara, sumber daya alam itu kan nilainya sangat besar. Jika dikelola negara sesuai syariat, maka hasilnya akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik. Oke, jadi manfaatnya itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya Ustazah ya? Benar, Bu Dewi. Ya. Jadi yang merasakan kayak sekarang dinikmati oleh individu-individu segelintir orang saja. Bayangkan ya,
jika pengelolaan sumber daya alam itu digunakan untuk membiayai pendidikan gitu ya secara gratis dan berkualitas, kemudian layanan kesehatannya mudah diakses tanpa biaya mahal, serta berbagai kebutuhan publik lain itu bisa diakses oleh masyarakat secara mudah gitu, maka pengeluaran rakyat itu akan berkurang sangat besar, ya kan? Jadi seringkali yang membuat keluarga jatuh miskin itu bukan karena pendapatannya kecil, tapi karena mereka harus membiayai pendidikan, berobat, biaya listrik, air, dan kebutuhan lainnya yang semakin lama juga semakin meningkat ya. Nah, ketika kebutuhan dasar itu dijamin negara, maka tekanan ekonomi masyarakat akan berkurang secara signifikan. Karena itu, Islam itu tidak hanya berbicara tentang memberi bantuan kepada orang miskin, tetapi membangun sistem. Jadi bukan sekedar memberi bantuan secara langsung kepada orang miskin, tapi membangun sistem yang membuat kemiskinan itu dapat dicegah dan ditangani hingga ke akar-akarnya. Jadi bukan sekedar mengurangi angka kemiskinan, tetapi dipastikan bahwa rakyat itu betul-betul bisa hidup layak begitu ya Ustazah ya. Tepat banget Bu Dewi. Jadi tujuan akhirnya nih kalau kita lihat ya, bukan sekedar menghasilkan angka bagus di laporan gitu, tetapi dipastikan rakyat itu harus dipastikan bahwa mereka itu mendapatkan kehidupan yang layak dan terhormat. Itulah mengapa penerapan sistem Islam secara menyeluruh ini menjadi penting, jadi syarat penting gitu untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik bagi seluruh masyarakat. Masya Allah ya. Jadi kita semakin paham bahwa persoalan kemiskinan itu bukan sekedar soal turun naiknya statistik saja, tetapi apakah setiap individu itu betul-betul bisa hidup layak dan terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebelum kita akhiri, silakan Ustazah Iit untuk memberikan pesan penutup. Iya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan mengurus rakyat itu tidak cukup diukur dari penghargaan atau angka-angka statistik. Ukuran sesungguhnya adalah apakah rakyat itu benar-benar merasakan kesejahteraan dan kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi dengan layak. Nah, sehingga di sini dalam pertemuan kita kali ini saya mengingatkan diri saya sendiri, kemudian para sahabat muslimah yang sedang menyimak acara ini gitu ya, dan para pemimpin, bahwa kemiskinan, terlebih kemiskinan yang bersifat struktural atau sistem seperti sekarang, itu hanya dapat dituntaskan dengan aturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika syariat Islam itu diterapkan, maka insya Allah kesejahteraan itu bukan hanya angka dalam laporan, tapi benar-benar dirasakan oleh setiap individu rakyat. Demikian Bu Dewi. Masya Allah, jazakillahu khairan katsiran kepada Ustazah Iit ya atas waktunya untuk diskusi hari ini. Mudah-mudahan diskusi hari ini membawa manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaki Bu Dewi, amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah, demikianlah rubrik seputar Megapolitan kali ini. Saya Dewi Yulana Santi dan Ustazah Iit Efrida mohon pamit undur diri, dan kita berharap berjumpa lagi di realitas-realitas yang akan datang yang tentunya akan kita kupas secara tuntas hanya dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.